agenda persidangan hari ini yakni jawabannya sebenarnya jawaban dari tergugat, baik tergugat 1, tergugat 2 maupun tergugat 3 ya. Oke. Jawaban teko ya. Tapi sampai dengan siang ini belum dapat jawaban mereka yang di-upload ya lewat teko. Jadi nanti keputusan dari majelis ditunda karena tadi saya sempat menanyakan dari Jakarta Selatan bahwa belum siap karena mereka banyak agenda di luar kota ya, kita memaklumi ya, seperti itu ya. Tapi emang ini e-court apa seperti apa sih Bang? E-court itu biasanya mau upload data itu menjawab lewat itu. Namun karena kesibukan dan lain sebagainya ya, kesibukan dari teman-teman BPN sehingga itu dijawab ya. Dan mungkin juga dari tergugat 1 sehingga kami menanti sampai dengan jam sekarang juga belum ada jawaban dari tergugat 1 dalam hal ini yang mewakili Rita Melebeta. Itu. Terima kasih datang ya. Berarti Bang dari tergugat? Enggak, datang atau tidak kan keluarga bisa lewat keluarganya. Tadi kami cek ke panitera juga belum ada. Berarti tidak ada kejelasan ya Bang hingga saat ini dari pihak tergugat 1 untuk datang atau tidak? Saya kurang tahu. Dan mungkin teman-teman adik-adik bisa tanyakan langsung ke mereka ya. Kalau Om Gideon sendiri hari ini tidak hadir Bang? Pastikan? Ada agenda sendiri ya, ada agenda. Bang, tapi kondisi dari Om Gideon sendiri seperti apa sih Bang saat ini? Kondisi Om Gideon, puji Tuhan Om Gideon sehat-sehat baik. Ya mungkin minta doa dari teman-teman, rekan-rekan adik-adik wartawan agar sekiranya Om Gideon diberikan berkat rahmat kesehatan yang baik sehingga boleh mengikuti persidangan ini sampai dengan selesai. Saya melihat orang tua ini sangat bersemangat ya, sangat bersemangat mengikuti persidangan demi memperjuangkan hak-haknya. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Dan udah Natal belum sih Bang Om Gideon nih? Udah merayakan Natal belum sih? Ya, Natal nanti kami akan rayakan pada tanggal 25 Desember. Jadi pasti kan akan ada jadi silaturahmi juga nggak sih Bang nih pas Natal nih kan hari baik nih? Sampai dengan hari ini saya belum tahu, belum dengar dari Om Gideon mengenai agenda-agenda dari keluarga Om Gideon Tengger ya. Bang, mungkin sedikit update Bang terkait kasus yang di Mabes Bang, seperti apa Bang mungkin sekarang prosesnya? Laporannya sudah. Jadi mengenai kasus di Mabes itu pasti kami akan melaporkan kembali dan saya kemarin kemarin sore itu saya ditelepon sama Om Gideon Tengger menanyakan kembali tentang kapan penjadwalan kita untuk melaporkan kembali ke Mabes Polri ya. Bang, benar nggak sih Bang yang kabarnya katanya anak bungsunya dan juga mantan istrinya akan turut dilaporkan juga Bang? Oh, 3 orang itu pasti kami melaporkan. Ketiga-tiganya kami melaporkan. Itu adanya suatu rangkaian peristiwa, adanya surat sakti. Surat itu bisa berjalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bang, kalau boleh tahu surat sakti itu mungkin apa sih Bang dari isinya tersebut? Dari isinya itu sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memanggil Om Gideon Tengger. Dengan begitu akhirnya putusnya first take karena tidak hadir ya. Nah itu yang kami sayangkan. Kami sayangkan. Memang saat itu perceraian itu bukan saya yang pegang. Saya pegang di harta gono gini. Tapi korelasinya itu kan diawali dengan adanya perceraian. Sehingga timbul adanya gugatan harta gono gini. Kalau belum bercerai kan tidak mungkin adanya gugatan harta bersama atau harta gono gini. Itu karena adanya perceraian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga kami mengajukan hak gono gini. Tapi dalam perjalanan sehingga saya mau melaporkan, saya menemukan bukti-bukti baru yang dimana diserahkan oleh Om Gideon Tengger bahwa saya pernah didatangi oleh anak-anak saya pada tahun 2020 meminta saya tanda tangan. Saya bilang anak-anak siapa-siapa saja, Gigi Tengger, Caca Tengger datang di satu kesempatan meminta saya tanda tangan. Saya berpesan kepada mereka, bilang dong mamamu saya mau tanda tangan tapi bagi dulu. Tapi dijanjikan anak-anak waktu itu bahwa Pak, Bapak tanda tangan ini baru akan dibagi haknya Bapak, maunya Bapak seperti apa.
Sehingga Om Gideon tanda tangan. Betapa kecewanya Om Gideon Tengker setelah menandatangan, tahu-taunya sudah diceraikan dari 2017. Makanya di situ saya berselisih paham sama Om Gideon Tengker. Menurut saya bahwa Om itu diceraikan oleh Ibu Rita Amalia Beta itu tahun 2017. Om Gideon bilang sama saya, ini loh suratnya. Setelah saya membaca surat itu, saya melihat secara seksama bahwa ini adanya satu perbuatan melawan hukum ini, di mana surat tersebut dibuat tahun 2020. Sementara ada surat sakti yang berjalan sendiri ke Ketua Majelis Persidangan Perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2017 yang isinya hampir sama. Itu saya sayangkan. Oleh karena itu kita temukan seperti itu, dan saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencocokkan bahwa ada nggak surat sakti ini. Ternyata benar adanya seperti ini, sehingga kami akan mengambil langkah hukum yang baru, bahwa jalur hukum sudah kita tempuh, akan kita tempuh dengan melaporkan. Yang berkompeten di sini tentu Rita Amalia Beta yang mengantarkan surat sakti ini untuk ditandatangani oleh Om Gideon Tengker itu, Caca Tengker dan Nagita Tengker, Gigi Tengker itu. Nah, ini berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh ayahnya dan surat yang disampaikan kepada saya oleh ayahnya. Berarti ada indikasi pemalsuan surat juga ya Bang ya? Wah, 263 jelas. Jelas di situ. Bagaimana mungkin Om Gideon tidak pernah bertemu dengan ABC siapa-siapa di tahun 2017? Bagaimana surat ini bisa berjalan menjadi bukti? Bang, kalau boleh tahu isi surat yang dibawa pada saat itu, pada surat yang dibawa anaknya tersebut, apakah surat perceraian kah atau surat pengalihan waris? Kalau mengenai itu, isinya saya belum bisa bicara ya. Itu ranah Bareskrim ya. Biarlah setelah kami melaporkan, menunjukkan ke Bareskrim, dan biarlah Bareskrim nanti yang memberi klarifikasi atau keterangan pers kepada teman-teman, kepada publik, apa yang dimaui oleh publik. Nanti itu untuk mainnya Polri ya, biar Polri yang membuka. Bang, mungkin dengan kejadian itu komunikasi Om Gideon sendiri sama anak-anaknya gimana Bang? Jadi dingin semuanya. Ini menurut keterangan dari Om Gideon Tengker. Sampai saat ini Bang, maksudnya? Bahwa sepertinya anak-anak saya itu kaget dan terkejut kalau saya ambil langkah hukum. Saya memakai Yu sebagai pengacara. Mereka tidak berpikir kalau saya satu saat akan ambil jalur hukum. Semuanya berpikir sudah selesai, dan apa yang mereka janjikan bahwa akan beritahu ibunya, akan menyelesaikan hak-hak saya sebagai suami dan hak-hak saya di situ. Saat kami berkumpul berupa harta benda itu hilang dengan sendirinya. Bayangkan kalau memang benar terjadi 2017 perceraian kami, kenapa sampai dengan 2020 tidak ada pembicaraan kembali? Berarti saya dibohongin dong. Saya dibohongin. Mana? Sehingga saya mau tanda tangan waktu itu kan dijanjikan semua. Dan menurut mereka itu belum diajukan perceraian. Makanya saya tanda tangan. Tapi lewat kesepakatan bahwa saya mau tanda tangan nih, tapi bilang dong sama ibu kalian, bilang dong sama Rita, bagi dong, jangan mau sendiri gitu. Kenapa sampai dengan sekarang semua pada diam? Hak saya semua pada diam. Di mana saya cuma dijanjikan, Nah, begitu saya ambil langkah hukum, semua pada diam. Apalagi terbaru yang ini mau melaporkan, tambah diam lagi semua. Bang, Harta menegaskan yang dimaksud apa aja sih Bang? Rinciannya Bang? Kalau aset itu banyak, ya, Contohnya, aset banyak. Ada beberapa rumah, apartemen dan lain sebagainya itu ya. Ada penginapan. Nantilah kalau berjalannya waktu, selain gugatan ini, kita tentunya melaporkan dugaan pemalsuan surat di Mabes Polri, nanti pasti ketahuan semua ya. Oke. Bang, mungkin terkait pemberitaan yang bilang katanya akibat anaknya tidak mengakui ayahnya, akhirnya Om Gideon melaporkan anaknya, itu benar nggak sih Bang? Kalau itu saya belum pernah dengar mereka tidak mengaku ya. Saya belum pernah dengar.
Bang, sebelum ini kan memang sidang yang di sini yang di PN Selatan kan 6 Desember Bang, yang soal pembacaan gugatan. Nah sekarang kan tanggal 20 Desember, artinya udah hampir 2 minggu Bang, dan ternyata dari pihak sana belum ada tanggapan. Nah ini Abang sendiri melihat pihak sana gimana Bang? Apalagi kan jarang, nggak pernah hadir nih Rima Maritanya. Nah ini tanggapan dari Kayak Abang seperti dicuekin apa? gitu bang sama pihak Oh nggak sana. bisa cuek dong. Kalau dia cuek dia nggak datang kemarin lewat media itu, dipanggil lewat media akhirnya pengacaranya hadir kan. Kalau nggak hadir ya eksekusi. Pengadilan negeri ini negara siapapun dieksekusi. Tidak mengindahkan panggilan sampai dengan 3 kali, dipanggil secara patut lewat media, tidak hadir ya dieksekusi. Pasti perintah pengadilan siapapun dieksekusi. Tapi untuk agenda tanggapan sendiri gimana Bang? Kan ini kan udah 2 minggu, harusnya mungkin udah ready, tapi kok belum ada nih Bang? Ya Dari mungkin pihak sana. aja pengacaranya mereka masih sibuk ya. Ya saya di sini saya tidak mempersalahkan siapa-siapa. Teknisnya seperti itu. Kalau memang lagi sibuk atau lagi di luar kota ya pasti ada penundaan. Tapi yang diinginin dari pihak sana apa sih bang? Ngobrol nggak sih ke pengacara sama pengacara maunya apa sih gitu dari pihak sana? Ya kalau dari saya sempat dia nanya kepada saya, gimana bang? Saya bilang ya, you sebagai pengacara you hadirkan Rita di pengadilan, biarlah kita menonton ya. Mereka hadir, ada Ibu Rita, ada Om Gideon, duduk mereka berdua selesaikan. Ini kan masalah rumah tangganya mereka. Harta-harta yang dikumpulkan oleh mereka berdua saat berkumpul itu apa-apa saja. Tinggal aja mau dikemanakan, paling dibagi, ya kan? Tapi nyatanya Rita menghindar dan dia memberikan kuasa kepada pengacara. Ya mungkin itu juga yang membuat Rita tidak berani bertemu. Karena Om Gideon pernah bilang dengan saya, ya kalau mereka tidak datang kepada saya sih sebenarnya wajar-wajar saja mereka tidak pernah mau bertemu di pengadilan negeri. Apakah mereka mampu melihat mata saya sebagai mantan suami? Atau kepada anak-anak saya berdua itu, apakah mereka mampu, mereka berani melihat, menatap mata saya dengan surat yang mereka pernah bawa minta saya tanda tangan itu? Saya cuma mau tanya pada mereka, maksud apa kedatangan kalian dengan selembar surat ini? Dan kamu janji saat itu mau membagi, mau melaporkan, membagi harta saya. Terus maksud apa kalian datang kepada saya dengan surat yang seperti ini? Kok kamu datang kepada saya ternyata cerainya sudah 2017. Kalian macam apa? Saya minta mereka hadir, saya minta mereka datang ke pengadilan, tapi mana mereka berani? Ya itu Om Gideon sampaikan kekecewaannya. Seperti itu ya. Bang, sejak pertama kali kabar Om